Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekarang kita akan lanjutkan materi logika matematika kita gitu ya. Setelah video yang pertama kemarin kita sudah membahas beberapa soal eh, terkait dengan nilai kebenaran, bagaimana menarik kesimpulan. Nah, sekarang kita akan fokus pada soal-soal yang berkaitan erat dengan kontradiksi, kemudian tautologi dan kontingensi gitu. Nah, baik, langsung aja Bapak Ibu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Nah, yang pertama gitu ya. Ketahui P dan Q adalah pernyataan tunggal agar pernyataan majemuk jika P maka Q dan P dan R atau tidak P suatu kontradiksi maka pernyataan R adalah gitu ya. Jadi yang ditanya adalah si R ini siapa gitu. Nah, Bapak Ibu, perlu diperhatikan di sini bahwa pernyataan majemuk ini dihubungkan oleh eh, yang disebut dengan konjungsi gitu ya. Nah, karena konjungsi, kita tahu bahwa konjungsi itu hanya akan selalu kontradiksi atau selalu salah gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali Bapak, Bapak Ibu ya, kontradiksi itu artinya adalah suatu pernyataan yang nilai kebenarannya itu selalu salah. Jadi konjungsi akan selalu bernilai salah apabila salah satu pernyataannya itu bernilai salah. Oke, jadi misalkan saya punya suatu pernyataan A gitu ya, pernyataan A dan tidak A, maka ini akan selalu bernilai salah. Nah, maka dalam hal ini gitu ya, kalau saya misalkan pernyataan yang sebelah kiri tanda konjungsi ini adalah sebagai suatu pernyataan A, maka si sebelah kanannya itu akan saya misalkan sebagai tidak A tentu saja. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Maka si sebelah kanan itu R atau tidak P itu haruslah setara dengan tidak A ya. Tidak A itu siapa? Nah, tidak A itu adalah eh, ingkaran dari pernyataan jika P maka Q dan P kan ya gitu ya. Nah, ini nih kalau misalkan eh, kita ingkari gitu ya, kita selesaikan, maka kita akan peroleh tidak jika P maka Q atau ingkaran dari jika P maka Q atau gitu kan ya, atau tidak P. Sekarang coba perhatikan Bapak Ibu, kita sudah dapatkan si tidak P-nya gitu ya, atau tidak P-nya kan kita udah dapetin nih. Nah, berarti si R itu adalah ingkaran dari implikasi jika P maka Q. Nah, tapi kan kita nggak punya di opsinya gitu ya. Yang ada di opsi adalah jika P maka Q, jika P atau maka tidak Q gitu ya. Kemudian ada konjungsi. Nah, maka ini artinya kita kemudian akan diminta untuk apa namanya menguraikannya gitu. Yuk kita uraikan ya. Nah, ini maka akan ekuivalen dengan ingkaran dari ingkaran dari kita tahu bahwa implikasi jika P maka Q itu pada video sebelumnya gitu ya. Nah, kita udah bahas ini akan setara dengan tidak P atau Q gitu ya. Nah, sekarang kita fokus pada ini saja. Nah, yang ini eh, atau tidak P-nya kita tulis ulang. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nah ini kita cek opsi gitu ya. Ingkaran dari tidak P atau Q kan belum ada. Nah, maka kita ini harus selesaikan berarti ya. Berarti ini kan menjadi P dan tidak atau tidak P. Nah, atau tidak P-nya kan sudah ada gitu ya. Jadi pernyataan R itu akan setara atau sama aja dengan pernyataan P dan tidak Q. Nah, pernyataan P dan tidak Q itu adalah opsi yang Charlie. Jadi jawabannya C ya. Nah, sekarang kita coba lihat soal yang berikutnya gitu ya.
Kemudian ini soal yang kedua ini tentang tautologi. Nah, Bapak Ibu kalau tadi kontradiksi itu adalah suatu pernyataan yang nilai kebenarannya itu selalu salah gitu ya. Nah, maka tautologi sebaliknya, dia akan selalu benar. Nah, jadi tautologi itu akan selalu bernilai benar pernyataannya. Kecuali ya. Oke, kecuali. Bapak Ibu, di video sebelumnya juga saya sudah sampaikan gitu ya. Kalau implikasi gitu ya. Suatu implikasi akan bernilai salah gitu ya. Bernilai salah apabila si P-nya itu benar, maka Q-nya itu salah gitu ya. Nah, jadi jika benar maka salah ini selalu akan bernilai salah. Jadi Bapak Ibu, inilah yang akan kita cari gitu ya. Nah, eh, coba kita cek yang pertama misalnya. Kalau P-nya itu kan harus benar berarti ya. P-nya benar, apapun nilai Q-nya gitu ya. Benar atau salah ataupun benar gitu ya yang di sini nih. Nah, maka ini kan akan selalu benar kan ya. Akan selalu benar. Nah, benar maka benar, jika benar maka benar ya pasti hasilnya benar. Nah, kemudian begitupun yang B gitu ya. Nah, Q-nya benar, nah apapun nilai P-nya di sini, maka si ini adalah akan benar kan ya. Nah, sehingga implikasinya akan selalu bernilai benar. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu silakan cek C, D gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang E gitu ya. Nah, yang E misalkan Q-nya itu benar kan ya. Nah, Q-nya benar. Nah, karena Q-nya benar gitu ya. Karena di sini ada konjungsi gitu ya. Konjungsi gitu ya. Katakanlah Q-nya benar. Nah, apa pun P-nya misalkan ya, kalau P-nya benar, maka tidak P-nya kan salah gitu ya. Nah, salah dan benar gitu, itu kan selalu salah. Nah, jadi si ini tidak P dan Q ini bisa saja dia bernilai salah, bisa juga dia bernilai benar. Nah, kalau dia bernilai benar, maka kesimpulannya benar. Tapi kan si P bisa salah. Eh, si tidak P itu kan artinya bisa salah. Sehingga dia eh, bisa juga kesimpulan dari implikasi jika Q maka tidak P dan Q ini bernilai salah. Nah, sehingga dia bukanlah suatu tautologi. Jadi jawabannya adalah si E ini. Nah, nah Bapak Ibu kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, pernyataan berikut yang merupakan kontingensi. Nah, kalau kontingensi Bapak Ibu ini bisa bernilai salah juga atau bisa dia bernilai benar. Nah, mana yang begitu yang apa namanya yang masuk kontingensi dari semua pilihan ini? Ya tentu saja langsung kita bisa pilih si A gitu kan ya. Karena jika Q maka P ini bisa bernilai salah atau dia juga bisa bernilai benar. Kapan dia akan bernilai salah? Saat si Q benar dan si P salah. Nah, ini pasti akan salah. Tapi selain itu pasti akan selalu benar. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan kontingensi. Nah, Bapak Ibu silakan tugas Bapak Ibu adalah mengecek B, C dan B, C, D dan E gitu ya. Apakah dia kontingensi atau bukan. Nah, Bapak Ibu itu eh, tiga soal tentang kontradiksi, tautologi dan kontingensi. Nah, saya punya di sini ada tambahan sedikit gitu ya. Ada tentang negasi gitu ya, negasi dari pernyataan berkuantor. Nah, di sini nih sering terjadi kekeliruan menegasikan pernyataan berkuantor. Nah, coba perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini pernyataannya adalah untuk setiap bilangan real X lebih sama 2, maka X kuadrat plus X min 6 lebih sama 0. Nah, yang ini nih kalau misalkan kita mau negasikan ada dua langkahnya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita negasikan dulu kuantornya. Nah, ini kan kuantor nih. Nah, ini ini adalah kuantornya gitu ya. Nah, si ini nih sesuatu yang terjadi nih. Ini akibat lah ya ini. Ini akibat atau akibat nih something happen.
kita sebut SH, something happen. Nah, kemudian si X lebih sama 2 ini merupakan sifat dari bilangan real itu gitu ya. Nah, ini sifat. Nah, apa yang berubah saat kita melakukan negasi pada bilangan berkuantor? Yang berubah adalah semuanya kecuali sifat. Nah, ini sifat ini akan tetap. Si sifat ini akan selalu tetap ya, tidak berubah. Tetap. Nah, maka ingkaran atau negasi dari pernyataan ini adalah kalau kuantor setiap, nah ini kan kuantornya kebetulan setiap gitu ya. Nah, kalau kuantornya setiap akan berubah menjadi eksistensial gitu ya, atau terdapat atau ada gitu ya. Maka ini nanti apa namanya? Ingkarannya adalah ada atau terdapat gitu ya. Terdapat bilangan real X. Bilangan real X lebih sama 2 gitu ya. Sekali lagi sifat kan tetap ya, lebih sama dengan 2. Sedemikian sehingga si itu terjadi. Nah, something happen-nya itu berarti kalau karena something happen-nya terjadi gitu ya. Nah, maka kalau diingkarkan maka akan berubah menjadi x kuadrat plus x min 6 kurang dari 0. Nah, karena dia semula dia lebih dari sama dengan 0, kalau dinegasikan akan menjadi kurang dari. Kalau awalnya dia lebih dari gitu, maka kalau dinegasikan akan menjadi apa namanya? Akan menjadi kurang dari sama dengan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang kita dapatkan bahwa negasi dari pernyataan untuk setiap bilangan real X lebih sama dengan 2, sehingga X kuadrat plus X min 6 lebih sama dengan 0, itu adalah terdapat bilangan real X lebih sama dengan 2, sehingga X kuadrat plus X min 6 itu kurang dari 0. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi ini sering terjadi kesalahan dan kekeliruan pada kita Bapak Ibu. Ini tolong ini menjadi atensi khusus Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, Bapak Ibu, sekian apa namanya video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Barangkali juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jangan Bapak Ibu share sebanyak-banyaknya gitu. Semoga dengan harapan video ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.